Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Denada. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Informatika Non-Kependidikan. Dengan NIM 23343024. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana sebagai UAS dalam mata kuliah praktikum algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Sandi Rahmadika, STMT MN. Program ini berisi tentang bantuan sosial COVID-19 yang memungkinkan penggunanya untuk menambahkan data, mencari data, mendaftar untuk DTKS, menampilkan individu yang terdaftar dalam program untuk bantuan sosial, dan menentukan jumlah bantuan berdasarkan status pendaftaran. Langsung saja. Yang pertama, terdapat include IOStream yang berfungsi untuk operasi input-output. Lalu ada include CST-delete yang berfungsi untuk membuat kode DTKS atau membuat kode secara acak, dan ctime yang berfungsi untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan waktu. Lalu juga ada using name space std yang berfungsi untuk menggunakan fungsi standar perpustakaan C++ tanpa menambahkan awalan std. Lalu terdapat struktur data, struct data penduduk yang berisi string nama, alamat, nick, dan boolean yang untuk menandakan apakah penduduk tersebut terdaftar DTKS atau tidak. Lalu terdapat konstanta integer maksimal penduduk yang mendaftar adalah 100 penduduk. Lalu di sini ada pembuatan kode DTKS yang terdiri dari huruf dan angka dengan panjang kode 12 karakter. Lalu di sini juga ada fungsi penambahan data dengan menginput nama, alamat, dan nomor NIK. Lalu data tersebut akan disimpan ke dalam array. Jika array masih tidak penuh atau belum mencapai maksimal, maka data dapat ditambahkan. Jika sudah penuh atau sudah mencapai maksimal, maka akan keluar pemberitahuan batas maksimum tercapai. Lalu ada pencarian data penduduk. Ini dilakukan dengan memasukkan nama penduduk yang dicari, sehingga nanti akan keluar nama, nick, alamat, dan juga keluar pemberitahuan apakah penduduk tersebut merupakan penerima DTKS atau tidak. Jika data tidak ditemukan, akan keluar pemberitahuan data tidak ditemukan. Berikut adalah display pendaftar DTKS. Yaitu nanti akan keluar nama, nick, alamat, dan jika terdaftar DTKS maka akan keluar kodenya. Jika tidak, maka akan keluar pemberitahuan tidak terdaftar DTKS. Lalu ada void pendaftaran DTKS dengan memasukkan nick yang sudah dimasukkan di fungsi pertama. Jika sudah, maka akan keluar pemberitahuan pendaftaran DTKS berhasil atau nick sudah terdaftar sebagai penerima DTKS. Jika nick yang dimasukkan tidak dimasukkan ke dalam fungsi pertama, maka nick tidak terdaftar sebagai penduduk. Lalu ada void bantuan. Ini
Fungsi ini menentukan jumlah bantuan yang diterima penduduk berdasarkan status pendaftaran. Jika penduduk terdaftar sebagai penerima DTKS, maka akan mendapat bantuan sembako dan uang sebesar Rp1.500.000. Jika tidak, maka hanya mendapat bantuan sebesar Rp300.000. Jika NIK yang dimaksudkan tidak terdaftar, maka akan keluar pemberitahuan NIK tidak terdaftar sebagai penduduk. Lalu sudah masuk fungsi utama. Fungsi utama terdapat scan time. Ini scan time 0 ini menginisialisasi generator bilangan acak dengan waktu saat ini sebagai seed. Ini memastikan bahwa urutan angka acak yang dihasilkan dalam program bervariasi setiap kali program dijalankan. Lalu ada integer, jumlah awal penduduk sebelum ditambahkan 0, dan ada string ulang karena kita menggunakan do while. Lalu di sini ada menu untuk menambahkan data, mencari pendaftaran DTKS, menampilkan jumlah penduduk dan jumlah bantuan yang didapatkan. Di sini juga ada integer pilihan, dan di sini kita juga menggunakan switch case dengan memanggil fungsi yang sudah dideklarasikan sebelumnya, seperti penambahan data, pencarian data, pendaftaran DTKS, display DTKS, penduduk yang mendaftar DTKS, dan jumlah bantuan yang didapatkan. Lalu di sini juga ada pilihan ya, jika mau diulang atau tidak. Lalu program selesai. Baik, hanya itu program sederhana dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.